Ketika kita berbicara tentang pendidikan, seringkali yang terbayang adalah suatu proses belajar mengajar di ruang kelas. Padahal, jauh di balik aktivitas tersebut, dinamika kekuasaan dan proses politik yang sangat menentukan arah pendidikan di sebuah negara. Disinilah pendidikan menjadi bukan hanya isu pedagogis, tetapi juga sebuah arena kebijaksanaan politik dan publik. Setiap kebijakan pendidikan yang kita lihat hari ini, mulai dari kurikulum, standar kelulusan, hingga pendanaan sekolah, seluruhnya merupakan hasil keputusan politik. Pemerintah, legislatif, birokrasi, dan kelompok masyarakat terlibat dalam merumuskan kebijakan yang akhirnya diterapkan di sekolah-sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah cerminan dari bagaimana negara memandang masa depan bangsanya. Dalam proses politik, kekuasaan menjadi faktor yang menentukan pemerintah pusat menetapkan visi dan arah pendidikan nasional. Lembaga legislatif menguji, mengkritisi, dan mengesahkan kebijakan. Birokrasi menjadi pelaksana teknis yang memastikan setiap aturan diterjemahkan menjadi langkah-langkah operasional. Sementara itu, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat turut memengaruhi kebijakan melalui rekomendasi atau tekanan publik. Interaksi beragam aktor ini membuat kebijakan pendidikan lahir melalui proses negosiasi dan kompromi. Namun, kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu berjalan efektif di lapangan. Implementasinya, kebijakan sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kesiapan guru yang belum merata, sarana prasarana yang belum mendukung, hingga perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah. Disinilah pentingnya memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dirumuskan dengan baik, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten. Dalam konteks Indonesia, tentang politik pendidikan masih cukup kompleks. Perubahan kepemimpinan sering membawa perubahan kebijakan yang cepat. Ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah juga menunjukkan adanya pengaruh politik dan alokasi sumber daya. Tarik-menarik kepentingan antar aktor kadang membuat kebijakan lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek dibanding peningkatan mutu pendidikan. Pada akhirnya, memahami politik kebijakan pendidikan membantu kita melihat bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru atau sekolah, tetapi juga oleh proses politik yang membentuk aturan dan arah pendidikan. Ketika kebijakan dirumuskan secara transparan, partisipatif, dan berbasis bukti, pendidikan akan bergerak menuju kualitas yang lebih baik. Dan pada titik itulah kekuasaan benar-benar digunakan untuk kepentingan masa depan bangsa. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa politik pendidikan di Indonesia masih serat dengan kepentingan sesaat dan pragmatisme kekuasaan tentunya. Perubahan kebijakan yang sering berganti tanpa evaluasi mendalam, ketimpangan akses dan mutu yang terus melebar, serta lemahnya akuntabilitas pelaksanaan bukan hanya menghambat kemajuan pendidikan tetapi juga mengancam masa depan generasi bangsa. Pemerintah cenderung terjebak dalam penciptaan regulasi yang sebatas dokumen administratif saja. Sementara guru di lapangan lebih banyak disibukkan dengan kewajiban melaporkan data tanpa mendapat dukungan nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Akibatnya, perhatian terhadap pengembangan peserta didik justru terabaikan. Ini adalah paradoks yang sangat berbahaya. Kebijakan dibuat berlimpah, namun kualitas anak didik semakin terpinggirkan. Jika kondisi ini dibiarkan, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa hanya akan menjadi retorika kosong belaka. Sudah saatnya semua pemangku kepentingan mulai dari pengambil kebijakan hingga guru di lapangan berani mengubah paradigma lama. Pendidikan harus berhenti menjadi sekedar administrasi belaka
dan alat legitimasi kekuasaan, dan mulai dipandang sebagai investasi nyata bagi masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Tanpa sinergi yang kuat dan komitmen politik yang konsisten, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia akan sulit dicapai secara signifikan. Politik pendidikan Indonesia masih sering diwarnai kepentingan sesaat dan birokrasi administratif yang berlebihan. Kebijakan bertumbuh pada dokumen tanpa dukungan nyata di lapangan membuat kualitas peserta didik terabaikan. Pendidikan harus jadi investasi nyata, bukan alat legitimasi kekuasaan.